Sendera tari atau akrab juga dikenal sebagai drama tari merupakan jenis tarian yang ditampilkan dengan cerita atau alur suatu kisah. Nah, istilah sendera tari pertama kali dicetuskan oleh seorang dramawan muda dari Yogyakarta yang bernama almarhum Anjar Asmara pada tahun 1961. Tujuan utama dari adanya sendera tari adalah untuk menyampaikan cerita atau pesan kepada penonton. Cerita yang ditampilkan dalam sendera tari bisa berasal dari berbagai sumber seperti cerita rakyat, legenda, epos, maupun karya sastra. Beberapa ciri khas sendera tari yaitu: yang pertama, menggabungkan tari dan drama. Sendera tari memadukan unsur-unsur tari seperti gerakan, kostum, dan tata rias dengan unsur-unsur drama seperti plot, karakter, dan konflik. Yang kedua, diiringi musik. Pertunjukan sendera tari biasanya diiringi oleh musik tradisional, seperti gamelan atau orkestra. Yang ketiga, dipentaskan di atas panggung. Sendera tari biasanya dipentaskan di atas panggung yang dirancang khusus untuk pertunjukan seni. Yang keempat, tanpa dialog. Cerita dalam sendera tari tidak menggunakan dialog, melainkan diganti dengan gerak gestikulasi atau maknawi, terutama dengan sikap-sikap, gerak tangan, dan kepala. Gerak gestikulasi atau maknawi merupakan gerak secara visual yang memiliki makna tertentu dan bisa dipahami oleh penonton. Kemudian yang kelima adalah memiliki kostum dan tata rias yang khas. Kostum dan tata rias dalam sendera tari dirancang sedemikian rupa untuk memperkuat karakter dan suasana cerita. Tari Ramayana merupakan sebuah pertunjukan yang diangkat dari cerita Ramayana dan dipertunjukkan di Candi Prambanan di Pulau Jawa, Indonesia. Sendera tari Ramayana merupakan pertunjukan sendera tari yang paling rutin dipentaskan sejak tahun 1961. Cerita Ramayana yang dibawakan dalam sendera tari diambil berdasarkan epos Hindu yang kemudian diadaptasi dengan budaya Jawa dan membuat sendera tari Ramayana menjadi tarian yang unik. Lebih dari 200 penari profesional dan musisi lokal berpartisipasi dalam sendera tari Ramayana yang bertempat di panggung terbuka dengan Candi Prambanan sebagai latar belakang. Kisah Ramayana hingga saat ini masih bisa dilihat reliefnya pada pahatan dinding batu di Candi Prambanan. Kisah ini diduga berasal dari abad ke-9 dan kemungkinan besar sudah diterjemahkan secara lisan dari bahasa Sanskerta ke bahasa Jawa kuno, bahkan sebelum Candi Prambanan didirikan. Dalam pertunjukan sendera tari Ramayana terdapat 4 alur ataupun babak. Babak yang pertama disebut sebagai petangkilan. Sendera tari ini dimulai dengan adegan di mana Rama dan Sinta yang menjalani hidup bahagia dan aman tentram di Ayodhya. Sayangnya, kedamaian ini tidak berlangsung lama karena Kaikeyi atau ibu tiri Rama menginginkan tahta untuk anaknya, Bharata. Kaikeyi pun kemudian menggunakan tipu muslihat agar Rama dibuang ke hutan selama 14 tahun. Dan babak ini diakhiri dengan adegan di mana Rama yang ditemani oleh Sinta dan Lesmana pergi ke hutan Dandaka. Lalu, babak kedua disebut sebagai Rama di dalam hutan. Pada babak kedua, penonton akan disajikan adegan hutan Dandaka atau Dandakarya. Disinilah Rama, Sinta, dan Lesmana membangun tempat tinggal sederhana. Namun, lagi-lagi kehidupan mereka menghadapi masalah. Kali ini, Rahwana, sang Raja Alengka dengan 10 muka, atau yang dapat disebut juga dengan Dasa Muka, mendengar kecantikan Sinta dan menculiknya. Lalu datanglah Jatayu, seekor burung raksasa yang berusaha melindungi Sinta, tetapi terluka parah oleh Rawana. Rama dan Lesmana pun bertemu dengan Hanuman, kera putih dari kerajaan Kiskenda yang menawarkan bantuan untuk mencari Sinta. Lanjut ke babak ketiga yang disebut dengan Rama mencari Sinta. Nah, dalam babak ketiga ini, Rama dan pasukannya termasuk Sugriwa, Hanuman, serta pasukan kera, semuanya berkelana ke Alengka demi mencari Sinta. Hanuman pun berhasil menemukan Sinta di Taman Asoka dan berusaha meyakinkan Sinta bahwa Rama akan datang menyelamatkannya. Rahwana yang melihat Hanuman di Taman Asoka marah besar. Terjadilah perang di antara keduanya yang berakhir dengan Hanuman yang membakar Alengka dengan ekornya yang juga terbakar. Yang terakhir adalah babak keempat, disebut juga dengan Perang Rama dengan Rahwana. Nah, pada babak terakhir dari keseluruhan sendera tari Ramayana ini, adegan perang besar antara Rama dan pasukannya melawan Rahwana dan pasukan Alengka terjadi. Di perang ini banyak prajurit gugur dalam pertempuran, termasuk Kumbakarna atau saudara Rahwana.
Namun, pertarungan sengit ini diakhiri dengan kemenangan Rama yang berhasil membunuh Rawana dengan panahnya. Sinta pun dibebaskan. Kemudian Rama, Sinta, dan Lesmana semuanya kembali ke Ayodhya dengan gembira. Melalui pagelaran Sendratari Ramayana ini, ada banyak nilai moral yang bisa kita dapatkan dan jadikan pelajaran serta pegangan dalam hidup. Beberapa di antaranya yaitu, yang pertama, mawas diri, atau artinya sikap introspeksi diri, di mana seseorang melihat dan merefleksikan kekurangan diri atas apa yang sudah dilakukan. Watak ini dicerminkan oleh tokoh Rama, Lesmana, dan Sinta. Kemudian yang kedua adalah nilai taat. Watak taat atau yang dikenal juga dengan nilai kepatuhan dan penurut ini dicerminkan oleh tokoh Rama, Kumbakarna, Anoman, dan Marica. Nilai yang ketiga adalah setia atau berpegang teguh pada pendirian dan tidak mudah terbuai hal-hal yang jahat. Watak ini dicerminkan oleh Rama, Lesmana, dan juga Sinta. Yang keempat adalah nilai rela berkorban. Sikap tulus ikhlas, tanpa pamrih, dan bersedia menolong orang lain juga didapatkan pada pertunjukan Sendratari ini. Nah, Jatayu menjadi salah satu tokoh yang sangat mencerminkan watak rela berkorban. Dan yang kelima adalah nilai bela negara, yang berarti mencintai tanah air dan berusaha untuk mempertahankan serta menjaga negara. Watak ini dicerminkan oleh Sugriwa, Kumbakarna, dan Prahasta.